perkenalkan, saya saat ini sebagai supervisor, nama Hayatul Khairi, guru di SDIT Mutiara Hati. Silakan Bapak. Baiklah, saya Asmeri Hadi, berasal dari SMK Negeri 2 Payakumbuh, calon guru kepenggerak angkatan ke-8 Provinsi Sumatera Barat. Saat ini saya berperan sebagai kepala sekolah. Saya Desvalina, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Payakumbuh, berasal dari SMA Negeri 5 Payakumbuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Mary hari ini? Alhamdulillah, sangat baik sekali Bu. Ya, hari ini Pak Mary akan melakukan supervisi ya sama gurunya. Iya Bu, ya. Apa yang telah Bapak persiapkan untuk melakukan supervisi ini Pak? Untuk supervisi sekarang ini saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, yang untuk menggali kompetensi atau juga potensi dari coaching. Oh ya, saya sebagai pengawas mengingatkan Bapak kembali ada 3 kompetensi Bapak yang harus Bapak miliki nanti ketika Bapak mensupervisi guru Bapak. Yang pertama, present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan rasa. Kemudian yang ketiga, menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali ide-ide atau hal-hal yang dari pemikiran guru yang Bapak supervisi nanti. Iya Bu, iya. Semuanya sudah akan coba saya terapkan dan sudah saya coba pelajari. Oke, silahkan lanjutkan. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu Des? Alhamdulillah baik. Baik juga hari ini Pak. Oh iya, terima kasih Bu Des sudah datang atau juga hadir ke sini tepat dengan waktu yang sudah kita tentukan. Ngomong-ngomong nih Bu Des, pada sesi kali ini, kegiatan kali ini topik kita apa ya? Begini topik Pak. garis besarnya saja gitu. Begini Pak, saya ingin menceritakan mengenai kelas siswa di kelas saya 12 IPS 2 yang sering tidak hadir Pak. Oh, seperti itu. Nah, dari pertemuan kita sekarang ini, apa yang mau Ibu capai? Saya ingin mencapai kalau bisa itu 80% dari anak itu hadir ke sekolah. Walaupun tidak setiap hari bisa 100%, tapi saya berharap mereka bisa hadir ke sekolah lebih dari 80% setiap harinya. Oh, seperti itu ya. Nah, kondisi saat ini kalau boleh diceritakan ini Bu ya, kondisi siswa kita ini sebenarnya seperti apa yang terjadi di sekolah, di kelas sekarang ini? Di kelas 12 IPS itu Pak, kebanyakan dari siswanya sering tidak hadir dengan alasan yang sangat sepele. Misalnya hari baru mendung mereka sudah tidak hadir. Kemudian sakit yang ibaratnya baru sakit perut itu langsung dikirim surat. Dikirimkan WA kepada wali kelas atau di grup kelasnya yang menyatakan dia tidak bisa hadir ke sekolah. Jadi saya melihat anak-anak itu kurang termotivasi untuk ke sekolah dan seolah-olah dari orang tua tidak ada pantauannya Pak. Jadi kurang perhatian dari orang tua yang menyebabkan mereka tidak sampai ke sekolah. Gitu, Pak. Seperti itu. Jadi sedikit saja masalahnya dia sudah tidak mau sekolah dan orang tua juga tidak perhatian ya seperti itu. Nah, dari hal yang Bu ceritakan tadi, apa ide yang Ibu bisa lakukan untuk memecahkan masalah itu?
Jadi saya punya gagasan begini Pak, saya akan membuat sebuah WA group itu yang berisikan nomor telepon dari orang tuanya, nomor orang tua dengan walas. Jadi saya berharap dengan adanya grup ini, para orang tua itulah yang mau minta izin seandainya anaknya tidak hadir ke sekolah. Jadi saya tidak akan berikan izin sebagai walas kalau tidak ada orang tua yang memberikan kabar. Intinya bisa jadi mereka dari rumahnya berangkat, tapi tidak sampai di sekolah. Jadi WA group itulah yang akan saya buat dalam waktu dekat ini. Itu rencananya. Iya. Nah, selain dari WA group yang mau dibuat itu, apakah masih ada lagi yang lain? Di samping itu saya minta kolaborasi dan kerjasama dari guru-guru mata pelajaran Pak. Saya berharap guru mata pelajaran yang mengajar di kelas itu dapat memberi sanksi atau memberi teguran yang kuat jika anak-anak itu tidak hadir di jam mereka. Jadi tidak hanya melemparkan ke walas. Oh, iya. Ini gagasan yang dua gagasan tadi. Nah, mana yang Ibu akan lakukan pertama sekali, Bu? Yang pertama sekali saya lakukan, jadi prioritas yang prioritas itu membuat WA group dulu Pak, WhatsApp dulu. Nah, karena itu saya rasa sangat penting sekali. Nanti baru saya lanjutkan dengan bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan juga guru bimbingan konseling. Nah, jadi kapan akan Ibu mulai untuk membuat grup itu? Secepatnya Pak, mungkin 2 hari lagi saya lakukan itu. Setelah kita kegiatan coaching ini 2 hari lagi, saya berharap itu sudah dapat saya bentuk dengan meminta data nomor-nomor orang tuanya kepada siswa saya di kelas. Nah, dari pembuatan grup itu, selain tentunya kita membutuhkan dukungan, Bu, ya, dari orang lain. Nah, kira-kira atau butuh dukungan dari siapa, Ibu, untuk pelaksanaan ini, program yang dibuat ini? Yang pertama sekali mungkin ya dukungan dari siswa itu sendiri. Saya minta dukungan mereka supaya ini kan tujuannya untuk kebaikan mereka sendiri. Kemudian saya butuh dukungan dari guru mapel, guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling, dan juga itu unsur pimpinan salah satunya yaitu wakil kesiswaan. Itu yang sangat saya butuhkan sekali pada saat ini, Pak. Baiklah, Bu, dari pertemuan sesi kita ini, Bu, kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil untuk kedepannya dari sesi kita sekarang ini? Dari pembicaraan ini saya bisa menyimpulkan, saya bisa melakukan awalnya itu pembentukan dari WA group. Itu yang harus saya lakukan sebagai langkah awal. Kemudian lebih intensif menjalin kerjasama dengan guru-guru mata pelajaran. Seandainya tidak berhasil, saya bisa melakukan meminta bantuan kepada wakil kesiswaan. Nah, di samping itu tentunya pada saat kita melaksanakan sesi ini ada hal-hal yang mungkinnya yang belum pernah atau hal-hal baru bagi Ibu. Nah, itu apa saja hal baru yang Ibu temui pada sesi kita ini? Hal baru yang saya temukan yaitu ya dukungan dari Bapak sebagai kepala sekolah. Kemudian bagaimana cara saya bisa meningkatkan, mungkin saya bisa meminta arahan dari guru-guru lain nanti Pak untuk hal barunya memotivasi siswa kita ini. Memotivasi ini terutama untuk anak kelas 12 IPS itu Pak. Bagaimana caranya supaya bisa memotivasi mereka untuk ke sekolah itu atas kesadaran mereka sendiri. Baiklah, Bu. Karena kita sudah berada di sesi penghujung ya, Bu, ya. Harapannya mudah-mudahan apa-apa yang jadi ide itu nanti Ibu bisa Ibu terapkan secepatnya sesuai dengan komitmen Ibu tadi. Nah, demikian saja, Bu, pertemuan kita hari ini. Saya Siang Pak Heri. Selamat siang, Bu. Bapak sudah selesai melaksanakan supervisi tadi Pak sama gurunya? Sudah, Bu, sudah.
Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak mensupervisi guru Bapak tadi? Saya merasa sangat senang sekali, Bu. Kemudian dari situ juga saya sendiri itu banyak mendapatkan pembelajaran. Ya, senang karena bisa memaksimalkan potensi dari guru-guru kita, Bu. Nah, menurut Bapak ini hal baik apa yang telah Bapak lakukan tadi? Hal baiknya yang saya rasakan itu saya sudah menghadirkan kesadaran penuh pada saat berhadapan dengan koci, Bu, ya. Mungkin ada lagi, Pak? Kesadaran penuh. Tetapi mungkin ada hal-hal yang saya memang kurang pada saat untuk menggali atau membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Itu memang saya merasa diri saya sangat kurang untuk itu. Mungkin kedepannya itu akan lebih diperbaiki nantinya. Oke, Pak. Menurut Bapak ini kapan Bapak akan memulai lagi melaksanakan supervisi ini, tentunya nanti dengan pertanyaan yang berbobot gitu. Iya. Secepatnya, Bu. Mungkin ke depan kalau ada supervisi itu akan saya coba perbaiki. Oke, Bapak dalam melakukan supervisi yang berbobot ini nantinya dukungan dari siapa yang Bapak butuhkan? Dari teman-teman, rekan-rekan sejawat, dan juga tentunya stakeholder termasuk Ibu. Tadi saya memperhatikan sudah banyak hal baik tadi ketika Bapak melakukan supervisi, baik itu kehadiran penuh gitu ya, mendengarkan dengan rasa, empatinya tadi udah kelihatan sekali ya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan Bapak tadi bisa menggali lagi potensi-potensi dan pikiran-pikiran cemerlang dari Bu Des untuk mengatasi masalahnya. Oh iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak tadi telah melakukan coaching kepada guru Bapak dan Khairi berharap nanti Bapak melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan yang telah Bapak sampaikan tadi. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.